kita lihat dulu dari asistennya. Asistennya make beli positif, ya kan, seorang asisten. Kalau Saipul Jamil itu mungkin nggak make di tes urinnya negatif, mungkin cerita asisten. Kita lihat dulu dari segi video yang viral itu, kalau saya lihat ya, sungguh tidak elok, ya, karena ini sudah dipublikasikan dan itu sudah teriak-teriak, ya. Walaupun saya bilang polisi, seharusnya jangan banyak bicara, tunjukkan aja identitas polisi, ada penang, ada surat tugas, mungkin surat tugas di tas atau penang itu dibawa selalu, bahwa kita ini polisi, ya kan. Dan ini kan kita lihat kasusnya, ini penangkapan di tempat umum, ya, seperti ada target. Narkoba saya tuh setuju, diberantas habis setuju, tindakan tegas, ya, dan terukur boleh. Nah, tegasnya salah kaprah, gitu kan. Nah, ini biar diluruskan, ya kan. Kalau namanya terukur, dia nggak sindikat, dia nggak bandar, nggak jaringan internasional maupun nasional. Apanya yang terukur harus begitu? Mengupas cara tindakan di lapangan. Bagus-bagus saja, di stop, ya kan. Kita dari aparat, ini penengnya, ini surat tugasnya, ya kan. Saya rasa nggak ngelawan. Itu teriak-teriak loh saya lihat, bawa aja atau polisi, ini bukan polisi, kata gini-gini, sampai begitu. Ceritanya dari yang dapat informasi kan ini targetnya sebetulnya asistennya. Dia beli narkoba di salah satu tempat, mungkin udah diikuti nama aparat, ya kan? Terus sudah diikuti, barangnya dibuang pula. Berarti kan dia sudah tahu kalau diikutin polisi. Nah, makanya polisi itu sudah bagus di lapangan, nunggu busway berhenti supaya nggak lari, nggak terlambat, disitulah di stop, itu bagus itu. Ya, tapi di lapangan cara cuman waktu menangkapnya itu aja yang sangat sayang sekali, ya kan. Saya rasa perilaku ini harus diluruskan, buat evaluasi, ya, Pak Kapolres, Pak Kapolda, Pak Kapolri, dan harus disampaikan secara gamblang oleh Kadipumas. Jadi viral yang beredar tadi itu disampaikan aja. Kalau ada salah, ya minta maaf. Nanti kan yang nangkep, yang dilakukan tahu itu anggota itu. Video dapat dari mana? Kalau ada masyarakat umum nggak mungkin sedekat itu bisa masuk tangannya ke mobil, masuk ke mobil, sampai ke kepala asisten yang nyupir. Ini pasti indikasi ada orang lalang. Tinggal itu ya diluruskan aja. Dari viralnya video itu kan Saipul Jamil juga bersikeras penjak mau dibawa, ya kan, dan semalam juga diwawancara karena kepanikan. Hal wajar nggak sih Bang dalam posisi Saipul Jamil bersikeras tidak mau dibawa? Saya rasa hal yang wajar ya. Dia kan tidak tahu perilaku asistennya. Ya, wajar dia terkejut. Ada apa ini kalau stop di jalan? Ada kasus apa? Saya nggak berbuat kok. Mungkin dia merasa nggak ada kesalahan, tentu. Ya, hal aja terkejut. Ya kan, apalagi begitu banyak yang gedor-gedor jendelanya mobil itu nggak dibuka, gitu dibuka. Ya, saya rasa hal yang aja selalu kemanusiawi. Ya. Tapi dalam posisi SOP penangkapan itu dari sisi hukum atau sisi caranya juga ada kesalahan juga ya Pak? Ya, perilakunya kalau saya lihat. Satu, dia tidak menunjukkan identitas kok. Identitas itu kenapa aja? Pakai jaket polisi boleh, ada tulisannya polisi reserse, banyak jaket reserse, ada penengnya itu tunjukin, ada surat tugas. Itu nggak ditunjukkan kan udah salah. Ini di lapangan loh, di depan umum. Bagaimana tuh kalau di kamar semaunya gitu ya, depan umurannya, di depan umum aja begitu, ya. Janganlah. Sekarang kan posisi Saipul Jamil sendiri kan sudah dibawa ke Polsek Tamburan sebelumnya juga, dan proses kan ketika pemeriksaan berjalan, dan Saipul sendiri semalam dibawa lagi untuk
ke BNN untuk tes DNA. Itu prosedurnya memang harus Ini rambut. dites. Jadi begini, kita lihat dulu dari asistennya. Asistennya make, beli, positif. Ya kan, seorang asisten. Kalau Saipul Jamil itu mungkin nggak make di tes urinnya negatif, mungkin cerita asistennya beda. Itu perlu tes rambut sama tes darah. Tes rambut, tes darah itu make 6 bulan make setahun sih ketahuan. Itu pengembangan. Karena di Undang-Undang Narkotika itu beda dengan KUHP. Mesti bisa diperpanjang 1 kali 24 jam menjadi 3 kali 24 jam. Nah, nunggu hasil tes rambut sama darah. Mudah-mudahan siang ini selesai tuh. Dan itu adanya saya lihat di BNN. Di BNN itu ada mobil hanya untuk tes rambut dan tes darah. Nah, ini kan proses. Nanti kalau seandainya memang positif, berkembang, ditanya, Pak Saipul mulai pakai kapan? Ini kok hasil tes darah sama rambut positif. Kan akan cerita berkembang. Ya kan? Atau memang dia ada indikasi mau pakai tapi belum nyampe. Makanya negatif, belum pakai. Nah ini supaya nggak menduga-menduga, saya rasa perlu dijelaskan secara gamblang ke profesional dan pembuktiannya terhadap kasus tersebut. Untuk Bang Fitra sendiri, Memang advokat itu berwenang untuk mendampingi masyarakat, apalagi yang sedang bermasalah dengan hukum. Nah, ini memang harus diluruskan dulu, tidak bisa ditemui itu dalam hal apa, kan gitu. Nah, mungkin Kim Saipul Jamil lagi dalam proses pemeriksaan tes urin atau hal lainnya. Nah, apabila memang nanti adanya pemeriksaan pendampingan untuk BAP, berita pemeriksaan, ya ada kesempatan kuasa hukum untuk mendampingi. Nah, pendampingan secara hukum ini juga tidak serta-merta hanya BAP saja. Dari proses penangkapan sampai selesai juga ada hak kuasa hukum. Nah, tinggal kita tidak mengetahui ya alasannya kenapa tidak bisa. Nah, saya kira itu bisa didampingi oleh penasihat hukum karena itu sudah diatur oleh Undang-Undang Advokat dan diatur juga dalam KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana. seandainya Saipul itu diduga dan negatif dan tidak terlibat dalam posisi. Nah, kasus ini kan P21. Dia nanti posisinya sebagai apa, Bang? Apa dilibatkan sebagai saksi ke depannya atau tidak, Bang? Oh, terus P21 terhadap siapa? Dari yang pemakai itu, Bang. Asistennya. Asisten. Tapi bisa aja dia saksi, dia tahu, mengetahui. Iya. Ya kalau nggak mengetahui kan nggak ada kaitannya. Iya. Lepas dari kasus berat ini, Bang. Dan masalah pendampingan hukum, Hmm. kalau setahu saya, kalau ancaman hukuman di atas 5 tahun, itu wajib diberikan pendampingan hukum. Iya. Apabila dia tidak mampu, tidak bisa mencari seorang pendamping hukum, polisi wajib, negara wajib memberikan bantuan hukum yang diancam hukumannya di atas 5 tahun.